fahkumu bil adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil, amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja. Itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan, maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada 3 dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Pak Ustadz, imam kami itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia baca doa bersama. Doa bersama mana pernah dibuat Nabi? Saudaraku, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Selama masih ada dalil am, dalil umum, ada dalil yang mutlak, dalil tanpa terikat, dalil qauli. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh orang yang lain, orang banyak, illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ada dalil qaulinya, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdua dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, selamatkan kami akan menghadapi Fir'aun, tolong kami menghadapi orang yang zalim. Kata Nabi Harun, amin. Qad ujibat da'watukuma. Selama masih ada dalilnya, tidak dikatakan bid'ah. Maka tidak betul orang yang mendefinisikan bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau begitu banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil, bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama masih ada dalil, dalil jauh, dalil dekat, dalil umum, tak perlu dikhususkan, maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Ada dalilnya, dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Mana pernah Nabi solat sunat tasbih? Mana dalil menunjukkan Nabi pernah solat sunat? Nabi mengajarkan, hai paman, ya ummah, maukah engkau aku tunjukkan solat? Kalau kau laksanakan solat ini, Allah mengampunkan dosamu yang lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang lama, yang baru. Tapi itu hadis dhaif, Pak Ustaz. Satu riwayat menyebut dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi mengatakan sahih. Kenapa imam ini mengatakan dhaif, imam ini bisa mengatakan sahih? Pertama, karena masalah sahih dan dhaif itu masalah ijtihad, sama dengan masalah fikih. Kata imam ini wajib, kata imam ini sunat muakkad. Contoh kurban, kata Imam Hanafi wajib, kata Syafi'i, Maliki, Hambali sunat muakkad. Ikhtilaf mereka karena perbedaan dalil. Yang kedua, satu hadis itu jalurnya bisa banyak. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, namanya turuq, tariq, jalur. Kebetulan yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal jalur ini dhaif, tapi yang dilihat oleh yang lain dari jalur sini sahih. Makanya ada istilah hasan sahih. Maknanya hasan wa sahih. Melihat dari jalur ini hasan, dilihat dari jalur ini sahih, dilihat dari jalur ini dhaif. Maka datanglah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh menulis kitab At-Ta'rif, beberapa hadis-hadis sampai 7 jilid hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata sahih. Hadza haditsun dhaif. Ini hadis dhaif. Dikumpulkan jalur-jalurnya oleh Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Ternyata kata dia, hadza haditsun sahih bi jami'i turuqihi, dilihat dari jalur-jalurnya yang banyak. Ini tentang masalah dhaif dan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musalla, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah.
la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Bolak-balik berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Salat engkau tak diterima, tak diangkat malaikat walaupun sejengkal dari kepala. Kenapa? Karena engkau memimpin orang lain tak suka, karena kau fasik, karena kau jahil, karena engkau pelaku bid'ah, melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun, perempuan, batat, tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak sekali laki-laki ini Pak Ustaz. Maka muncullah orang-orang yang meneliti hadis dari kalangan sekuler dan liberal, menyusun sebuah apa yang disebut misoginis. Misoginis artinya orang-orang yang mengatakan hadis itu condongnya hanya kepada lelaki saja, perempuan saja yang selalu direndahkan. Banyaklah jamaah bertanya ke saya, Pak Ustadz, ya katanya perempuan itu banyak masuk neraka ya Pak Ustadz. Termasuk salah satu yang ditulis hadis misoginis, mengatakan perempuan banyak masuk neraka. Perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya, solatnya tak diterima. Perempuan inilah sumber fitnah di hari zaman, akhir zaman. Banyak orang masuk neraka gara-gara perempuan. Menyampaikan hadis jangan disampaikan sepotong-sepotong. Kalau menyampaikan hadis tentang banyak fitnah perempuan, banyak masuk neraka perempuan, perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya masuk neraka, sampaikan juga hadis-hadis tentang keutamaan perempuan. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Hadis kedua, ya Rasulullah, ya, aku ingin perang jihad fisabilillah. Katanya kalau aku mati syahid, aku tidak merasakan sakratul maut, aku tidak akan merasakan azab kubur, amalku tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Jangankan kau urus kepalanya, jangan kau mandikan dia, jangankan kau belikan bajunya, ilzam rijlaiha, tapak kakinya kau urus, fathammal jannah, surga kau dapatkan di sana. Nanti kalau datang seorang laki-laki ke kota Madinah ini, kalian minta doa kepada dia, doanya makbul, tak terhijab, tak terdinding, mustajabud da'wah. Siapa dia ya Rasulullah? Wais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, dia tak pernah ikut berjihad. Sahabat heran, kenapa orang ini yang tak pernah ikut Nabi, tak perang dengan Nabi, tak pernah, sementara sahabat ada yang membawakan sendal Nabi, ada yang membawakan air wudhu Nabi, patah giginya, berdarah pelipisnya, mati, tapi orang ini malah doanya makbul. Kata Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang, kalian minta saja doa kepada dia, karena doa dia makbul. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang ramai-ramai menjumpai dia. Kenapa doamu makbul, wahai Wais Al-Qarni? Ternyata dia tidak datang ke Madinah waktu Nabi masih hidup, karena dia merawat ibunya di Yaman. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dari Madinah, dari Makkah ke Yaman. Ibu perempuan, itu kan perempuan. Bagaimana dengan anak perempuan? Perempuan diangkat derajatnya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan Islami yang baik, sopan santun, suruh pakai jilbab, disuruh pakai baju kurung, baju panjang.
Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Kasih makan halal, pendidikan yang baik, SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic boarding school, hafal Quran, hafal hadis, tata krama, sopan santun, baik, menjaga cakap, tutur kata, budi bahasa, menutup aurat. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Tanyakan suaminya apa basic agamanya, berakhlak apa tidak. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Jadi jangan dikaji tentang hadis-hadis yang seolah-olah, bukan sebenarnya, seakan-akan. Karena yang menceritakan hadis itu siapa? Orientalis, Oriental Timur. Orientalis orang barat yang mengkaji timur. Dia orang barat mengkaji hadis. Namanya siapa? Goldziher, Ignaz Goldziher. Namanya siapa? Aren Jan Wensing. Dari namanya saja sudah tahu kita Goldziher ini orang tak pernah mandi wajib, orang tak sunat, tak ada sanadnya. Dia baca saja hadis itu, dari awalnya kepalanya itu sudah rusak, tidak objektif. Memang dari awal dia sudah benci Nabi, benci hadis Nabi, lalu dia kumpulkan hadis-hadis melecehkan perempuan. Padahal bukan melecehkan perempuan. Nabi bercerita tentang fakta dan data. Pak Ustadz, apa betul kami ini paling banyak nanti masuk neraka? Kata Ustadz kemarin ceramah, perempuan kalian banyak masuk neraka. Ditanyakan itu kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, apa makna hadis paling banyak masuk neraka? Karena perempuan itu jumlahnya paling banyak. Di neraka dia banyak, di sorga dia juga banyak. Pengajian-pengajian di mana-mana masjid, banyak perempuan. Di sini saja sedikit perempuan, karena subuh banyak yang tak bisa datang sendiri. Tapi di masjid lain, BKMT, kalau sudah pengajian, ramai perempuan. Di mana-mana masjid, banyak perempuan. Jadi kalau dikatakan perempuan banyak masuk neraka, karena memang jumlah perempuan lebih banyak. Di neraka banyak, di surga pun banyak juga. Masuk akal, rasional. Tapi tentang masalah perempuan banyak melaknat cakap, itu pun tak dapat dipungkiri. Memang banyak perempuan ini cakapnya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki banyak cakap, itu dia mungkin mengikut-ikut perempuan. Oleh sebab itu maka ungkapan Nabi tentang masalah imra'atun, seorang perempuan batat, tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, kemudian suaminya dalam keadaan murka, marah kepada dia, maka di situ dijelaskan ulama marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi salatuhum, tidak terangkat salatnya shibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Salat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Wa qala al-Muzhir wa kadzalikal aksu. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Kalau tadi dikatakan seorang istri yang tidur di waktu malam, suaminya dalam keadaan murka karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal, maka wa kadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami, kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan 5. Tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga sholatnya tak terangkat sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Saya tak ingin dengan mengkaji hadis orang malah menikam Nabi Muhammad SAW. Tengok tuh, Nabi kalian itu bias gender. Ini orang-orang yang mengkaji gender-gender ini, dia tak tahu gender itu isu dari barat punya. Karena orang barat menekan perempuan itu luar biasa. Orang Yahudi
melarang perempuan baca kitab suci. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Dulu pada masa abad pertengahan, perempuan itu ditekan. Tapi Islam mengangkat derajat perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai kunci surga ada pada perempuan. Surga di bawah tapak kaki perempuan. Maka Islam tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Adik-adik remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang membaca di internet bahwa Islam itu melecehkan perempuan, perlu dilihat itu tulisan orang yang otak kepalanya bekudis. Tak betul dari awal, niatnya sudah salah, berguru kepada orientalis, maka hasilnya pun begitu juga. Maka dalam Islam diajarkan, Islam mengangkat derajat perempuan. Tapi ketika perempuan ini tidak menunaikan kewajibannya, lalu suaminya murka, hadis ini menyatakan dengan jelas, imra'atun, ada perempuan batat tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, mati dia, solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Artinya jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih, sudah pak. Pakaian sudah, sudah. Tempat tinggal sudah. Pendidikan sudah. Perhatian sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan Pak Ustaz. Dia tak juga suka sama saya, itu berarti ada sesuatu, something wrong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan hak, tunjuk ajar, bukan pada saat nasihat pernikahan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa banyak laki-laki perempuan tak tahu hak dan kewajibannya? Sudahlah di sekolah dia tidak ada pendidikan agama, tinggal di lingkungan masyarakat tidak memperdulikan agama. Orang tua pula tak ada tunjuk ajar, tak pernah mementingkan agama. Laptop dibelikan, iPad dibelikan, mobil dibelikan, motor dibelikan, tapi agama tak pernah dikasih. Akhirnya dia blank agama. Satu-satunya bekal dia untuk berumah tangga hanya nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA jam 1:30 siang. Undangan jam 8. Ustaz, besok jangan sampai terlambat ya, datang jam 8 nasihat pernikahan anak kami. Iyalah, datang jam 8, petatah, petitih, pantun, burung merbah, burung balam sampai jam 9. Dari jam 9, buah mangga, buah kuini, buah duku, buah langsat, masuk jam 10. Habis itu bersilat pula lagi, op, 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 sampai jam 11. Habis itu serah-serahan. Habis itu menangis-nangis pula lagi. Dulu anak tu menangis di depan orang tua, ampunkan aku ya ma, aku sudah menyusahkanmu ma. Dulu anak tu, sekarang enggak. Orang yang membacakan, oh ibu, berapa banyak dosaku padamu. Lalu ibu tu pula, engkau sudah aku maafkan wahai anak. Lama saya mendengar. Kebetulan duduk di sebelah saya tokoh adat Melayu. Saya tanya, Pak, ini dari mana datang sandiwara radio ini? Entahlah, aku pun tak tahu dari mana datang. Dikatakan ini adat Melayu Riau. Apa ada? Tanya pada tokoh LAM, Lembaga Adat Melayu. Dari mana datang budaya ini? Lama. Sudahlah jam 1:30 barulah kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan nasihat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang mau disampaikan lagi? Jam 1:30 sudah. Orang pun tak lagi mendengar. Menengok ustaz pun macam Upin Ipin nengok ayam goreng ni. Tak ada lagi bisa didengar. Wahai kedua mempelai, aku menyampaikan tausiah kepada kalian berdua. Bukan didengarnya cakap ustaz tu, asiklah berfoto. Tak perlu dia lagi. Seminggu sebelum nikah, 2-3 hari sebelum nikah, dudukkan anak menantu. Belum datang lagi tamu-tamu, tak ada. Panggil ustaz, Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, dudukkan dia. Ustaz, tolong nasihatkan anak kami. Dari pagi, siang sampai petang, 16 tatap muka, rapel 1 hari. Dudukkan dia, apa hak kewajiban dia, biar tahu dia. Nenek mama bagian adatnya, adat besan di sarak, sarak besan di kitabullah. Ikulah orang nan awak dulukan, selangkah tinggi seranting,
batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Terserahlah entah apa-apa namanya. Yang penting ada tunjuk ajar. Bukan dalam 7 menit orang mau disulap kun fayakun abrakadabra. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, ibadah solatnya dia rajin solat, wa huwa alaihi, dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, wa akhawani mutasarimani. Akhun 1 orang, akhawani 2 orang, mutasarimani berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang Ustaz masuk itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis. Kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Saya manggil bapak akhi, manggil perempuan ukhti. Akhi, kita tak seibu seayah, tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaudara, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya fauqa 3 layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan didiamkan itu saudara, dia itu kawan kita. Pak Ustadz, bolehkah saya mendiamkan saudara saya? Karena kalau saya ngobrol dengan dia, dia suka menceritakan aib orang lain. Tak boleh. Jadi saya ngobrol sama dia, say hello saja. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Langsung pergi. Ini kabarnya anak si anu, sebentar aku ada pula urusan. Tapi untuk diam putus sama sekali tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Qati'ur rahim, tak putus hubungan dengan Allah, tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim. Makanya solatmu tak terangkat. Solat tahajud rajin, solat duha rajin, solat isyraq rajin, solat awabin rajin, solat witir, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solatnya banyak. La tartafi fawqa ru'usihim shibran, tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Kenapa bisa begitu? Akhawani mutasarimani, 2 orang yang bertikai, berkelahi, berkonflik, berdamai. Doa malam nisfu Sya'ban. Innallaha ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Oh, di malam yang lain Allah tak perhatikan? Allah perhatikan. Tapi malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang beristighfar, siapa yang berdoa, ku ampunkan. Illa, kecuali 2. Siapa dia? Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, musa'in, yang berkelahi, berkonflik, tak berdamai. Ini kajian kita nanti sampai salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq kita tanya jawab sampai pukul 7. InsyaAllah ada 45 menit kita tanya jawab. Habis itu pukul 7 yang mau sarapan. Habis itu kita langsung pergi ke halaman Tanah Lapang SPN, akan menghadiri zikir akbar bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Arifin Ilham, datang dari Jakarta. Selama ini kita melihat wajahnya di TV, berzikirlah, astagfirullahalazim, ampunkan doa kami ya Allah. Doa engkau tidak diterima, solatmu tak terangkat sejengkal dari kepala. Jangankan naik ke Sidratul Muntaha, sejengkal pun tak terangkat. Kenapa? Karena engkau akhawani mutasarimani, masih lagi belum berdamai. Dalam hatimu tak ada kedamaian. Allahumma antas salam, engkau maha damai, wa minkas salam,
dari engkau kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian. Tapi hati tak damai. Kenapa? Masih lagi sikut kiri, sikut kanan berkelahi. Sebelum tidur malam, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti, menyumpah serapah. Ku maafkan dia semuanya ya Allah. Salat witir, ini yang paling berat. Puasa sunat berat, tapi banyak orang tahan. Tahan makan, tahan minum. Kemarin sampai puasa 3 hari 9, 10, 11. Tapi akhawani mutasarimani, dua yang berkelahi, berkonflik. Kalau belum bisa, maka kita sekedar jumpa saja. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf lahir batin. Dah. Kalau lama-lama nanti ngobrol, diajaknya saya menceritakan sipulan-sipulan. Orang yang suka menceritakan aib orang lain di depan kita, ingat, besok ketika kita tak ada, kita pula yang diceritakannya pada orang lain. Itu hukum pasti. Jangan mau ikut menceritakan aib orang lain. Kalau jumpa kawan, sahabat, saudara mengajak kita menceritakan aib orang lain, besok pagi ketika kita tak ada, kita pula yang akan diceritakannya pada orang lain. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhawani mutasarimani. Kenapa kita bisa berhubungan baik sampai subuh kali ini? Karena kita sudah terselamatkan dari akhawani mutasarimani, dua orang yang berkonflik tapi tak dapat berdamai dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa menghindar, oke. Ingat, menghindar bukan berarti putus. Yang tak boleh itu putus. Saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz. Saya kalau tetap nanti sama dia banyak kekacauan. Oke, menghindar. Tapi SMS, selamat tahun baru hijrah 1438. Semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup, mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu nih 5 menit. Menit pertama saja yang damai. Menit kedua, ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu. Menghindar, tapi putus tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk waktu 6:10. Sedangkan syuruk kita sekarang pas 6:10. Maka kita salat sunat Isra 2 rakaat. Selesai itu kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيت على الحسن لا بقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا